Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz, sang pemburu benda kuno. Yang mana tempo hari sudah saya review masalah Sendang. Ini tidak jauh dari Sendang ada sebuah goa, yaitu Goa Made juga. Sana Sendang Made, kesini lagi Goa Made. Nah, untuk menelusuri jejak sejarah yang besar pada kerajaan, itu pemirsa bisa melihat ya, pecahan-pecahan di sini luar biasa sekali banyaknya. Nah ini pecahan-pecahan gini, oh ini pecahan gini, ini berserakan sampai berapa kilo. Nah ini pemirsa bisa melihat. Mari kita susuri, kita lihat ini pecahan lagi. Ini bisa dilihat, wah kayak gini. Ini beribu-ribu, mungkin berjuta-juta pecahan. Pecahan keramik Pak Sis ya. Pecahan keramik dan pecahan gerabah-gerabah kuno. Menandakan, nah ini menandakan di sini dulu berdomisili penduduk yang sangat besar. Nah ini di jalanan umum ini Mas Yan, dilewati sepeda-sepeda orang yang ke hutan. Nah menuju ke hutan, mereka punya ladang, mereka melewati ini. Dan di sana ada goa, nanti kita review. Ini pecahan semua pemirsa. Ini penduduk yang besar luar biasa. Nah ini titik awal di mana Jombang berdiri, ya di titik ini juga. Nah, ini pecahan-pecahan pemirsa. Nah, pecahan-pecahan kecil-kecil gerabah maupun keramik berserakan. Nah ini sampai terlindas-lindas. Nanti di goa sana juga, ini di tempat hutan-hutan ini ribuan pecahan. Nah ini wilayah masih agak jauh dari goa. Ini kita menuju goanya. Nah ini berserakan beribu-ribu. Nah depan ini sudah goa, kira-kira 10 meter ya. Ini beberapa goa. Nah ini pecahan-pecahan. Nah itu tertutup daun. Nah seperti ini. Nah ini pecahan-pecahan berapa kuno dari Mojopahit maupun dari Singosari berdiam di sini. Nah ini. Nah gerabah dan keramik. Nah ini banyak sekali, beribu-ribu, dan di hutan sana juga banyak. Nah ini pecahan-pecahan. Nah seperti ini tutup ini baik pecahan keramik, pecahan gerabah berserakan luar biasa. Nah di sini pernah sekali dulu. Nah ini pemirsa bisa lihat pecahan gerabah dan keramik ini menandakan bahwa dulu tempat ini sentranya. Nah sentranya dari toko-toko di kerajaan ya, baik itu kerajaan Mojopahit, Singosari, Kauripan, kerajaan Doho, Jenggolo. Mereka rakyatnya berdomisili sekitar hutan ini dan bersatu. Nah ini juga mereka bisa lihat di sekitar goa ini. Kita sudah di goa ini, keramiknya luar biasa. Nah beribu-ribu ini pecahan-pecahan. Nah ini biasa di tempat sampah pun gini, banyak keramik Luar biasa. Nah ini juga berserakan. Dan ini sudah digali gua-gua tersebut. Indahnya pemandangan di sini. Ini tempat tertinggi. Ini contoh ada cagar budaya. Nah, dari pemerintah, dari negara. Jadi sudah ada larangan, kita tidak boleh gali ataupun mengusik sebagian wilayah ini. Cuman dilihat, memang untuk dilihat atau ingin tahu, para pemirsa ingin tahu keadaan kerajaan dulu berdomisili di sini, juga kemarin sudah di Sendang Made ya kita ungkapkan. Nah ini contoh para pemirsa, keramik kuno berserakan. Ini sudah pasti penduduk yang luar biasa ini. Gerabah-gerabah macam gini, keramik ini. Nah ini ada seperti apa,
gigi ya, gigi kuda ini. Berarti zaman dulu berdomisili di sini para leluhur kita, mereka juga punya kuda ya, punya kuda untuk perjalanan mereka mungkin agak jauh. Ini juga keramik. Nah, kita bisa tunjukin goa yang sudah digali zaman dulu. Nah, di sini. Bentar, Pak. Ini Tutup. ini Nah, ini tampak tulisan Italia ini. ya Italia. Proyek arkeologi Italia untuk Indonesia. Nah, ini saya sudah tahu tahun berapa, tahun yang lalu ya, saya kesini tiap hari melihat penggalian sambil saya bukan mereview, saya belum bikin video, belum punya HP yang HP canggih, belum ada zaman itu. Nah, ini pas penggalian. Oh, ini ya. Ya, ini pas penggalian. Di sana tadi ada ya, dalam ini dalam pemirsa. Terus ini juga pemirsa bisa melihat ini juga ada tulisan dilarang berdiri di tepi untuk menjaga keselamatan. Ini dalam sekali pemirsa. Nah, ini goanya sangat dalam. Kita melihat penggalian dan itu bukti batu bata kuno. Kelihatan ya, ini batu bata kuno. Nah, itu juga dalam lubang goanya. Nah, di sini kita tidak boleh mengusik tempat ini, baik itu memindahkan ataupun berbuat mencuri, ngambil barang atau memindahkan, ini tidak boleh. Kita lestarikan tempat ini sebagai tanda kebudayaan kita yang tinggi. Ini sekarang saya turun di depan goa yang terakhir. Tadi sudah lihat ya beberapa goa. Ini goa yang terakhir, bentuknya seperti ini dalamnya. Nah, ini ada bentuk goa yang ini ditata rapi dan di dalamnya sangat dalam sekali, bahkan bisa tembus ke goa satunya, Jadi goa tersebut ini tembus satu sama lain berapa titik. Nah, ini poros ya. Di tempat ini sebetulnya baik kerajaan-kerajaan besar bukan memperebutkan, saling mendiami di tempat ini dan saling rukun sampai beranak pinak dan membangun juga beragama, saling rukun, tidak ada pertengkaran sesama agama maupun cekcok. Karena apa? Mereka juga mendiami itu ada pemimpin-pemimpinnya yang mengatur gimana cara bermasyarakat, membuat pengairan dan sebagainya. Bahkan ke dalam sana banyak pecahan keramik di mana di situ juga berdomisili penduduk termasuk wilayah Made yang besar ini. Lah, disinilah porosnya. Poros sebagian besar harta dari Mojopahit, yaitu ada ditaruh sebagian besar di sini. Ini sebagian, karena saya sebut besar bukan maksud jumlahnya besar, karena barangnya yang luar biasa. Walaupun tidak jumlah banyak sekali, tapi sebagian harta tertanam di goa-goa ini. Nah, ini saya karena tiap hari berapa puluh tahun yang lalu ya, waktu penggalian itu saya belum ada tulisan itu, saya sudah tahu bahwa yang gali itu Itali. Nah, kerjasama sama bangsa kita Indonesia untuk penggalian tempat ini. Nah, harta-harta tersebut yang di dalam lantas gimana saya tidak paham, karena harta tersebut luar biasa. Nah, itu saya deteksi ada emas, topeng maupun arca emas, maupun mungkin cincin-cincin emas, maupun perhiasan kalak bahu emas, ataupun arca-arca yang sangat indah sekali. Itu juga sudah tergali, karena saya tidak tahu bendanya, tidak tahu, tapi saya secara
batin saya mengetahui benda-benda tersebut memang ada, misalnya kayak topeng mas ataupun mungkin arca mas ada di dalam. Sebelum Itali menggali, saya sudah tahu bahwa di tempat gua ini ada harta. Saya tidak mau ngusik, walaupun saya berburu untuk nafkah, dapat kecil, saya jual untuk mungkin makan ya, makan sama anak istri sudah cukup lah. Sambil saya mempelajari sejarah di bangsa ini untuk uri-uri anak cucu kita ke depan. Kebesaran bangsa kita ini luar biasa. Saya ungkapkan semuanya tidak akan habis para pemirsa, karena dasarnya para raja dulu itu sangat teratur, penduduknya sangat teratur, juga di kerajaan itu sangat teratur, tiap-tiap kerajaan. Walaupun kadang-kadang ada pertengkaran sama lain-lain kerajaan, itu masalah prinsip ya, masalah pembagian wilayah maupun prinsip. Nah, itu kita tidak usah masuk ke area itu. Kita yang penting penduduknya pada wilayah kerajaan yang terlindungi, yang berdiri itu sama rukun. Misalnya Kauripan, sesama penduduk Kauripan rukun. Misalnya Mojopahit, sesama kaum Mojopahit rukun. Sebelum Mojopahit berdiri Singasari pun rukun. Dan mereka terus berkarya, membuat semuanya, membuat baik itu candi, pembangunan maupun membuat pengairan, irigasi untuk rakyat. Mereka sangat memperhatikan sekali, walaupun mereka ada memungut pajak dari rakyat, tetapi dikembalikan ke rakyat lagi. Nah, sebagian besar dari keuangan itu disimpan. Nah, mereka punya bank, punya semacam, kalau zaman sekarang bank ya, penyimpanan uang, dan mereka juga tahu menyimpan uang yang lebih bagus, yaitu berupa emas. Nah itu, jadi akhirnya emas-emas tersebut ada yang di lantaan, ada juga yang dibentuk, emas berbentuk berbagai macam untuk menghormati dewa-dewa mereka. Mereka membentuk sebuah arca emas, sebuah topeng emas, dan sebagainya. Nah, mungkin topeng-topeng tersebut akhirnya karena kesimpulan dan sebagainya, ada sebagian yang ditanam di wilayah Madini. Oke, Nah, pertanyaan singkat saya Pak Aziz. ya, Secara prinsip ini sebetulnya tempat ini dulu sebagai apa menurut persepsi Pak Aziz? ini sebagai semacam apa ya, pertemuan di Made ini, pertemuan semacam kota mewakili kota besar, yaitu kota Mojopahit. Juga di sini banyak berdomisili macam-macam dari penduduk kerajaan macam-macam berdomisili di sini, maupun kerajaan Jawa Tengah ada yang berdomisili di sini. Lah, inilah tempat pertemuan, yaitu Poros. Namanya kota yang dinamakan kota Poros, yaitu Made. Lah, Made ini areanya luas. Jadi misalnya dari Tuban, tidak mungkin orang tidak lewat Made dari Tuban. Nah, inilah porosnya. Terus dari Mojokerto pasti mau ke Madiun, mau kemana pasti lewat Made. Terus dari Malang, nanti kalau lurus dari Malang ditarik ke Made. Dari Pare ditarik ke Made. Dari Kediri ditarik ke Made. Dari Jawa Tengah, Madiun, Solo ditarik ke Made. Jadi ini kota di tengah, mau pergi kemanapun ini porosnya. Nah, juga tonggak sejarahnya kota Jombang, ini termasuk wilayah Jombang. Jadi kota Poros begitu ramenya di Made ini, walaupun sekeliling hutan. Nah, mereka banyak kuda-kuda saling hilir mudik. Nah, ini kota juga pertemuan perdagangan. Ini kota Poros untuk perdamaian, di mana misalnya dari kerajaan ada percekcokan atau perselisihan paham, mereka bertemu di sendang tersebut, sendang Made tadi, sambil mereka ada mungkin perdebatan sedikit, terus akhirnya terjadi perdamaian. Baik itu kerajaan Kauripan, kerajaan mana lagi, Jenggolo, kerajaan, pasti pertemuannya di Made. Jadi ini namanya Poros.
secara logika sejarah banyak peninggalan di sini Pak Aziz. Wah, luar biasa, karena baik dari Jawa Tengah, baik itu dari mana-mana ya, dari mungkin luar Jawa, mereka pasti masuk ke Made, otomatis mereka mbak barang. Nah, mbak barang untuk mereka berdagang di sini, kadang sampai nggak bisa pulang. Karena apa? Ketarik di sini, mungkin ketarik kaum perempuan maupun lelaki, juga ketarik perempuan, maupun nanti ada lelaki bawa anak-anak, laki anaknya juga ketarik di sini. Nah, jadi ada yang berumah tangga di sini dari luar Jawa. Nah, itu dari kerajaan-kerajaan di luar Jawa, Kalimantan, dari kerajaan NTB, dari kerajaan Bali, mereka banyak sekali. Jadi Made ini luar biasa, tonggak juga sejarah untuk membuat kota Jombang.